Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo sir. Let me introduce myself. My name is Muhammad Revinanda Rahayu and you can call me Mr. Revin. Yes, sir. Atau kalian semua boleh memanggil saya dengan sebutan Mr. Revin. Kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian sebuah pelajaran, yaitu mengenai banner, brosur, poster, pamflet, dan lain sebagainya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, doa akan dipimpin oleh KM kita atau ketua murid kita, Irsyad. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Karena tadi saya bertemu Irsyad di jalan, jadi saya sudah tahu nama dia karena tadi sudah berkenalan di ruang guru ya, Irsyad ya. Yes, sir. Silahkan untuk kamu murid yang satunya lagi, boleh untuk memperkenalkan diri kamu dan tempat asal kamu dari mana. Selamat siang Pak, nama saya Alif Ibrahim, saya dari Majalengka. Ya, dari Majalengka. Ya. Hobi kamu apa? Hobi saya main game Pak, Game. terus. Jangan main game terus ya. Kamu harus ingat tugas juga, karena nanti bakalan banyak tugas yang akan diberikan oleh saya ya. Siap Pak. Iya. Pak. Harus semangat pokoknya. Nama kamu siapa, nama panjangnya? Irsyad Suhendra. Irsyad Suhendra. Oke. Asal kamu dari mana? Ciparai. Dari Sukabumi. Kamu jangan ketawa. Kamu belum tahu saya killer. Iya, ulang. Boleh diulang. Nama kamu siapa? Irsyad Suhendra. Irsyad Suhendra. Asal kamu dari mana? Sukabumi, Pak. Kok kamu saya lihat masih ketawa-ketawa? Irsyad Suhendra, baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ya pelajaran pada hari ini. Yang pertama, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan membacakan dulu atau memberitahu dulu kalian mengenai aspek-aspek yang harus ada dalam kompetensi. Nih, saya mulai. Kompetensi merupakan kemampuan, kecakapan, serta apa-apa saja yang harus dicapai oleh siswa sebagai peserta didik. Iya, pintar Irsyad. Dalam pembelajaran, siswa diharuskan untuk mampu mencapai kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan. Ketika siswa sudah mampu mencapai kompetensi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut mampu menguasai materi pelajaran, pinter, dan berhasil dalam pembelajaran. Hal tersebut menempatkan kompetensi sebagai sesuatu yang dituju atau dicapai, sehingga kompetensi juga merupakan tujuan. Kemudian dalam kompetensi harus terdapat banyak aspek penguasaan materi. Di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu ada yang tahu belum sebelumnya apa saja yang harus atau aspek-aspek apa yang terdapat di dalam kompetensi? Belum Pak. Yang pertama ada aspek pengetahuan, atau bahasa Inggris pengetahuan apa anak-anak? Knowledge. Pinter, knowledge, yaitu kemampuan yang berkaitan dalam bidang kognitif. Misalnya seorang guru mengetahui teknik-teknik mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, aspek pemahaman. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya pemahaman apa? Understanding. Understanding, pintar saudara Alif.
yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Contohnya, guru bukan hanya sekedar tahu tentang teknik mengidentifikasi siswa, tapi juga memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses identifikasi tersebut. Nah, yang ketiga ada aspek kemahiran. Kemahiran itu bahasa Inggrisnya apa, Irsyad? Saya lupa Pak. Oh, lupa. Iya, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Aspek kemahiran yaitu skill ya, Ya Pak. merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemahiran guru dalam menggunakan media dan sumber pembelajaran dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemahiran guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, yang keempat ada aspek nilai atau value, yaitu norma-norma yang dianggap baik oleh setiap individu. Nilai inilah yang selanjutnya akan menuntun setiap individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Contohnya adalah apa aspek nilai, Irsyad? Saya kurang tahu Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Contohnya yaitu nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, nilai keterbukaan, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir ada aspek sikap. Bahasa Inggrisnya sikap apa, Saudara Alif? Attitude. Pintar, Saudara Alif ini nampaknya sering belajar ya, ketimbang Saudara Irsad. Aspek sikap atau attitude adalah pandangan individu terhadap sesuatu. Misalnya senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Dan sikap ini erat kaitannya dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu. Artinya, mengapa individu bersikap demikian? Itu disebabkan karena nilai yang dimilikinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Di dalam materi yaitu kita akan menjelaskan mengenai banner, brosur, poster, pamflet, dan lain-lain. Terbaca? Baca Pak. Coba baca, Irsyad. Banner, brosur, pamflet, poster, dan lain-lain. Iya, betul sekali. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dari fungsi utama sebuah brosur dan lain-lain yang seperti saya tuliskan tadi. Yaitu fungsi utamanya dari sebuah brosur merupakan memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai suatu produk yang akan ditawarkan dengan secara detail sebagai alat iklan ataupun juga alat promosi yang menarik serta juga memungkinkan untuk mempromosikan satu atau lebih produk atau juga jasa. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan mengenai banner terlebih dahulu. Ada yang tahu banner apa? Saudara Isya tahu banner apa? Banner adalah suatu media untuk memberikan informasi. Iya, betul. Banner saya sebutkan dalam bahasa Inggris, semoga kalian mengerti ya. Iya Pak. Banner is a flag or other piece of cloth bearing a symbol, logo, slogan, or other message. Atau banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan print digital yang umumnya berbentuk portrait atau vertikal. Banner biasanya dilengkapi simbol, logo, slogan, atau pesan lainnya. Banner juga sering disebut sebagai spanduk dan baliho yang sering ada di jalan-jalan ya, Irsat ya. Iya Pak. Apalagi di Sukabumi banyak tuh baliho-baliho partai gitu ya. Iya Pak ya. Ya kayak gitulah. Nah, lalu
brosur. Ada yang tahu brosur, saudara Ali? Tahu brosur? Kalau brosur bentuknya lebih kecil, Pak. Iya, pintar sekali. Saudara Ali pintar sekali. Pasti kamu sering ranking 1 di TK. Ya, brosur. Brochure is a single set of paper to give information, to promote, or to advertise something. Atau brosur adalah lembaran tipis berbentuk cetakan yang bertujuan untuk memberikan informasi, untuk mempromosikan, atau untuk mengiklankan sesuatu. Yang selanjutnya, poster. Poster. Ada yang tahu poster? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Tahu. Oke, kalau kurang tahu. Poster merupakan karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Atau di dalam bahasa Inggris, poster is any piece of print paper designed to be attached to a wall or vertical surface. Contoh dari poster bisa kalian lihat sendiri ya di internet, karena sekarang sudah zaman modern, jadi apa-apa kita bisa dapat mengakses internet gitu ya. Tetapi tidak boleh disalahgunakan. Kita harus mengakses internet secara baik dan benar gitu ya. Jangan membuka situs-situs yang tidak jelas. Ya saja. Ya, Pak. Sekarang pamflet sebenarnya tidak beda jauh ya seperti yang contoh-contoh sebelumnya. Cuman perbedaannya yaitu dari pengertian pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak. Jadi pamflet ini boleh berbentuk tulisan, semua full tulisan tanpa adanya gambar, atau tidak masalah gitu ya, tanpa penyampulan maupun penjilidan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya sehingga terlihat lebih kecil, atau dapat juga disebut selebaran. Kurang lebih sama seperti brosur. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, bagus. Selanjutnya, tolong buka buku halaman. Sudah ada bukunya belum? Ada. LKS, jangan lupa dibayar ya LKS ya. Siap. Siapa? Murah cuma 10.000, nanti dibayar ke bapak. Ya, Pak. Selanjutnya kita buka halaman bab yang pertama, halaman 10. Coba buka halaman 10. Coba dibaca, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk membaca. Bila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke Bapak ya.
Dibaca ya, sudah riset ya. Dibaca dulu. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan. Sebelumnya izinkan Bapak ke kamar kecil dulu sebentar ya. Anak-anak ya. Iya Pak. Karena Bapak sudah tidak kuat. Mana? Sudah pada dibaca belum? Sudah Pak. Pak. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya mau nanya Pak, Apa? itu bedanya pamflet sama brosur Pak, itu apa? Perbedaannya dari pamflet dan brosur. Pertanyaan yang bagus dari saudara Alif. Sebentar. Pamflet dan Brosur. yang pertama brosur. Izinkan saya menjawab atau saudara Isat barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak Pak. Tidak ya sudah, kalau tidak ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arif, yaitu brosur. Brosur yaitu lembaran tipis berbentuk cetakan yang bertujuan untuk memberikan informasi, untuk mempromosikan atau mengiklankan sesuatu. Sementara pamflet yaitu tulisan yang dapat disertai gambar atau tidak tanpa penyampulan atau penjiridan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau di kedua sisinya. Jadi perbedaan dari keduanya tidak terlalu signifikan ya saudara Alif. Yang membedakannya itu kalau pamflet bisa dengan gambar atau tidak, sementara kalau brosur itu berbentuknya lebih kecil gitu ya. Brosur itu hanya selembaran aja gitu. Pamflet juga sama, hanya selembaran saja, cuman yang membedakannya adalah pamflet itu ada penjilidan yang dicantumkan pada selembar kertas tersebut. Tanpa ada penjilidan, maksudnya kalau pamflet itu tanpa ada penjilidan yang dicantumkan pada selembar kertas, sementara brosur itu ada gitu ya, ada gitu. Dan juga perbedaan yang signifikannya itu pamflet bisa disertai dengan gambar atau tidak gitu. Untuk keseluruhannya sama-sama saja, yaitu untuk mempromosikan suatu barang atau jasa gitu ya saudara Alif. Ya cukup. Baik, Terima kasih Pak. saya ada tugas ya untuk kalian ya. Karena tidak terasa kita hanya satu jam pertemuan saja gitu ya, akan terasa sebentar gitu. Jadi saya ada keperluan gitu, jadi saya harus meninggalkan tugas gitu. Ya baik, tidak terasa waktu akan segera berakhir. Jadi di halaman 15 itu terdapat soal-soal ya, gampang, soal PG dan juga esai gitu. Kalian bisa melakukannya sendiri ataupun kerjasama gitu ya, asalkan tidak searching gitu ya. Jadi kalian harus berdiskusi. Ya Pak. Ya. Saya akan memberi kesimpulan dulu sebelum mata pelajaran ini berakhir. Saya akan memberikan kesimpulan yang tadi saya telah ajarkan kepada kalian, murid-murid tercinta
Yang pertama yaitu mengenai aspek yang harus ada dalam kompetisi sebagai tujuan. Ada yang masih ingat aspek-aspek apa saja? Silakan saudara Irsyad. Yang pertama pengetahuan, Iya, yang kedua pemahaman, betul. yang ketiga skill. Betul. Saya cuma kasih gitu Pak. Iya, saudara Alif barangkali ingin menambahkan Ada ini sikap Pak. sikap, iya betul, atau attitude. Ya. Terus